7 dosa istri terhadap suami dalam Islam. Suami istri wajib tahu. Membebani suami dengan permintaan berlebihan. Seorang suami memiliki kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi sebaliknya, seorang istri juga memiliki haknya. Oleh karena itu, istri sebaiknya meminta nafkah dengan sopan dan hanya sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan bahwa istri sebaiknya meminta nafkah dengan cara yang baik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik sebanyak yang bisa mencukupi keperluanmu dan mencukupi anakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidak izin suami untuk keluar rumah. Dalam rumah tangga, suami memiliki hak untuk memberikan izin kepada istri untuk keluar dari rumah. Ini adalah bagian dari aturan yang mempromosikan keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan konsekuensi dari melanggar aturan ini dan bahwa istri harus meminta izin suami untuk keluar rumah. Hak suami atas istrinya adalah seorang istri tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Apabila dia melakukannya maka ia dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat godok sampai ia bertaubat. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak merawat suami ketika sakit. Merawat suami yang sakit adalah salah satu tindakan baik yang dapat dilakukan oleh seorang istri. Ini mencakup mengantarkan suami ke rumah sakit atau meminta bantuan anggota keluarga jika diperlukan. Merawat suami dalam kondisi sakit adalah bagian dari konsep bahwa suami dan istri adalah pakaian satu sama lain, dan mereka harus saling melindungi dan merawat. Mereka para istri adalah pakaian bagi kalian, para suami, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Menceritakan privasi wanita lain. Keberhasilan dalam rumah tangga juga mencakup menjaga kerahasiaan dan privasi satu sama lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang istri untuk mencari tahu tentang kehidupan pribadi perempuan lain dan kemudian menceritakannya kepada suaminya. Ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan privasi orang lain. Seorang wanita tidak boleh bergaul dengan wanita lain, kemudian menceritakan kepada suaminya keadaan wanita itu, sehingga suaminya seolah-olah melihat keadaan wanita tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menentang perintah suami yang bermuara pada kebaikan. Istri dihimbau untuk patuh pada suami mereka dalam hal-hal yang membawa kebaikan. Namun, jika perintah suami bertentangan dengan kebaikan atau membawa kepada dosa, istri berhak untuk menentangnya. Ini sesuai dengan prinsip bahwa seorang wanita harus memenuhi hak Tuhan sampai dia memenuhi hak suaminya. Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga dia menunaikan hak suaminya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Tidak tidur bersama satu ranjang. Tidur bersama sebagai suami dan istri dalam satu ranjang adalah salah satu praktik yang dianjurkan dalam Islam. Jika istri perlu tidur dengan anak-anaknya, dia harus meminta izin dari suaminya. Tidur terpisah tanpa izin dapat mendatangkan laknat dari malaikat hingga subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Tidak merestui ajakan suami untuk berhubungan intim. Istri dianjurkan untuk merespons dengan baik terhadap ajakan suami untuk berhubungan intim, kecuali jika ada alasan kuat yang menghalangi. Namun, menolak ajakan suami tanpa alasan yang baik merupakan tindakan yang tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan konsekuensi dari menolak ajakan suami tanpa alasan yang baik. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak ada seorang laki-laki yang mengajak istrinya ke ranjang lalu istri menolak, kecuali seluruh penghuni langit akan membencinya hingga suami merelakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.